melarikan diri dari kemaksiatan. Jadi akhirnya kita takutnya orang berpikir masjid itu ya hanya tempat ibadah doang gitu ya, kayak nonton bioskop aja gitu, beli tiket masuk bioskop nonton pulang iya, gitu ya. Itu dia. Anda kan ketiduran kan diusir kalau di bioskop. Betul. Bahkan kalau lagi bukan jam ibadah, sebagian masjid sekarang ditutup. Nah ini yang poin gue yang ingin gue bawa Om Ded, bahwa oke lah orang mengeroyok orang lain di masjid hingga mati itu jelas salah. Tapi ada loh kesalahan-kesalahan yang kita anggap minor tentang masjid, tentang orang yang di masjid anak kecil dimarahin, kemudian di masjid non muslim diremehkan. Bahkan sempat beredar di TikTok itu ada orang yang mau masuk Islam, kemudian masuk ke masjid, kemudian ketahuan sama ibu-ibu, nada ibu-ibunya itu meremehkan. Ya? Emang beneran mau masuk Islam? Gak jadi, ending-endingnya bisa. Ya, akhirnya kesan Islam menjadi negatif. Karena dia mungkin ingin masuk Islam karena nilai-nilai Islam, tapi ketika melihat orang seperti itu, dia bisa jadi akhirnya salah paham kepada Islam. Islam kok begini? Lagian manusiawi kalau orang ke-trigger secara kesan tentang Islam dari orang Islam yang bermasalah. Iya. Kalau ngomongnya kayak begitu, memang benar. Itu makanya kalau ini udah jelas lah salah. Tapi yang ingin kita kritisi bahwa mayoritas masjid-masjid di Indonesia itu masih belum sesuai dengan standar masjid yang diharapkan oleh Islam. Salah satunya tadi kan anak kecil main. Kalau tidak ibadah dikunci ya, ditutup ya. Seharusnya kan masjid itu dimakmurkan untuk pendidikan. Untuk kegiatan sosial. Makanya perpustakaan harusnya ada. Ya. Untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesenian. Tapi kalau alasannya nanti mengotori, ya tinggal dibersihin. Kan itulah fungsi marbot masjid. Gak banyak, Wip. Ya, karena itu menurut gua ya, yang seharusnya dipikirkan sebelum infrastruktur adalah suprastrukturnya. Yang seharusnya dibangun dulu ruangnya, bukan tempatnya. Kita seringkali ketika berpikir tentang masjid, yang dipikirkan hanyalah infrastrukturnya. Gimana megah secara tempat, tapi kemewahan ruangnya, marbotnya. Sekarang banyak loh marbot masjid itu yang dia secara ekonomi lemah. Dan itu gak dipikirkan, padahal masjidnya megah. Tua-tua. Dan dia sering tidak mendapatkan apresiasi atas semua hal positif yang dilakukannya, tapi langsung dikritisi, bahkan dipersekusi sekali aja melakukan kesalahan. Ada marbot yang puluhan tahun azan nggak pernah diapresiasi, bahkan nggak pernah banyak orang yang datang ke sana untuk memenuhi panggilan azan itu untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi sekali aja salah azan, habis dia didatangi. Pak, gimana sih? Kok salah azannya? Gue selama ini bener azan, lu gak pernah datang ke sini untuk ibadah. Giliran gue salah azan sekali, lu datang ke sini untuk mempersekusi. Tapi kalau kita bicaranya kayak gini, balik-balik lagi pertanyaan saya, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Karena itu kita bikin podcast ini, karena gue ngerasa ini juga tanggung jawab gue. Bahkan ini lebih besar dari apa yang sedang sentimental kita rasakan tentang Onat gitu. Karena bagi gue ini masalah yang sangat besar, sangat serius. Kemudian ya menurut gue ini tanggung jawab semua, tinggal kemudian bagaimana perannya. Kita mengedukasi, penegak hukum untuk menegakkan hukum. Masjidnya sendiri.